di Kabupaten Badung yang sudah hadir bergabung. Pada saat ini jam 2 kurang 5 menit jam saya coba cek sudah hampir 27 yang bergabung perangkat daerahnya. Mudah-mudahan sambil jalan ya. Karena sebentar lagi saya harus merapat ke BPK. Karena BPK sekarang sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Badung atas RKPD tahun 2024. Baik, saya mulai. Om Swastiastu. Yang sangat saya hormati Recording in teman-teman progress. dari perangkat daerah atau yang mewakili. Pada saat sekarang merupakan jadwal dari inspektorat untuk melakukan forum perangkat daerah Ranwal Renja tahun 2026. Perlu saya permaklumkan bahwa jadwal inspektorat seharusnya tadi pagi jam 9, tapi karena bersamaan dengan Zoom meeting peluncuran atau launching dari MCP KPK yang baru saja berakhir jam 1 pas berakhir tadi, maka forum perangkat daerah inspektorat kita geser ke jam 2 siang. Dan terima kasih sudah bisa bergabung dan memaklumi. Izin saya untuk mempersingkat waktu, memanfaatkan waktu dengan optimal. Kita akan mulai dengan slide pertama, bahwasannya silakan untuk slide pertama. Slide pertama, bahwasannya perencanaan pembangunan ini akan diawali dengan apa yang menjadi pidato Bapak Presiden. Kalau kita ambil dari sisi poinnya, ya, dari sisi poin pidato Bapak Presiden, coba dicari dari halaman depan. Ya, next. Ya, bahwa Bapak Presiden dalam pidatonya mengatakan perlunya dilakukan pengawasan untuk menuju pemerintahan yang efisien agar dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara dan lambatnya birokrasi dalam bekerja. Jadi itu perlu ada pengawasan. Kemudian kalau merujuk kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita pergunakan sebagai dasar dalam rangka kita akan melaksanakan perencanaan pembangunan, itu ada 8 tujuan yang akan kita referensi dalam rangka kita akan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Turunan dari asta cita Presiden dan Wakil Presiden juga sudah sinergi dengan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Bali tahun 2025 tahun 2029, yaitu Nangun Satkertih Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Dengan 22 misi. Dari visi dan 22 misi ini, kita mencoba membreakdown ke dalam visi Bupati Badung tahun 2025 tahun 2029, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkertih Loka Bali. Di sana ada 7 misi, ya, yang sering untuk visinya sering kita sebut dalam Sabta Kriya Adicipta. Kalau kita turunkan 7 misi yang dimaksud, 1, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali. Dan seterusnya ada 7. Nah, masing-masing visi ini sudah tentu akan diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Khusus untuk kami di Inspektorat, lebih menekankan kepada misi yang ke-7, ya, misi yang ke-6, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Nah, kemudian dari misi ke-6 ini sudah tentu akan kami olah, akan kami breakdown ke dalam beberapa rencana-rencana atau program-program
yang nantinya akan bermuara kepada keberhasilan dari tercapainya misi ke-6 tersebut. Kami akan awali dari Core Business Inspektorat. Kalau kita lihat Core Business Inspektorat, yaitu dilandasi atau didasarkan pada Perbup 16 tahun 2022, bagaimana Inspektorat bisa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian ada PP 60 tahun 2008 tentang peran APIP yang efektif, di mana bisa memberikan keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dan ketiga, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian ada juga PP 12 tahun 2017, di mana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh APIP atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP, berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Untuk selanjutnya, dasar hukum yang kami pergunakan dalam rangka mempertegas atau mencapai keberhasilan program dan kegiatan, itu dasar hukumnya meliputi ada PP 12 2017 tentang pembinaan pengawasan pemerintahan daerah, kemudian PP 60 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, PP 72 2019 tentang perangkat daerah, kemudian ada Permendagri 2 tahun 2025 tentang rencana pembinaan pengawasan, kemudian ada Perbup 17 tahun 2024 tentang struktur organisasi tata kerja, khususnya perubahan ketiga atas Perbup ini, atas Perbup 33 tahun 2021. Bahwasannya susunan organisasi inspektorat terdiri dari inspektur sekretariat, kemudian ada inspektur pembantu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan memang pada tahun 2024, mulai 2024 kemarin, sudah efektif bahwa di inspektorat itu sudah ditambah dengan inspektur pembantu 5, khusus tentang investigasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Kemudian ada juga Peraturan Bupati Badung nomor 16 tahun 2022 tentang uraian tugas dari inspektorat. Next slide. Nah, dari regulasi yang kami pergunakan sebagai dasar pembinaan dan pengawasan, kami melihat bahwa isu strategis dan permasalahan yang sering muncul terhadap fungsi pengawasan, terutamanya untuk APIP adalah yang pertama, tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal. Menuntut juga penerapan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan pemerintah yang sudah sering kita diskusikan dengan perangkat daerah, di mana perangkat daerah perlu disupport lagi, perlu ada penguatan kembali dalam rangka pemahaman dari manajemen risiko untuk di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing untuk menyusun manajemen risiko lingkungan di pemerintah daerah. Kemudian ada tuntutan mempertahankan opini WTP yang kita sedang pertahankan sekarang ya, di mana BPK sedang melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2024. Adanya tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention MCP, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Adanya tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima. Itu isu strategis dan permasalahan. Dalam rangka meminimais isu strategis dan permasalahan, maka kami akan mengoptimalkan peran kami di APIP. Next slide. Nah, ini adalah peran APIP. Di mana peran APIP adalah di mana APIP itu yang dimaksud dengan APIP adalah Inspektur Jenderal Kementerian atau Irjen. Jadi Irjen semua kementerian adalah APIP. Unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian yang sering memiliki juga struktur pengawasan.
kemudian ada Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota. Jadi fungsinya atau perannya adalah memberi peringatan dini atau early warning system, kemudian sebagai penasehat terpercaya atau trusted advisor, kemudian memberikan penjaminan kualitas atau quality assurance melalui pengawasan dan melalui pembinaan yang sudah sering kami lakukan ke perangkat daerah. Kemudian tujuan pengawasan adalah memastikan kebijakan dan pelayanan publik di daerah dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, kemudian menjaga dan memastikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, memastikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien, kemudian mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud prevention and detection. Yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut, kami sering memberikan pembinaan kepada semua yang membutuhkan. Jadi tujuannya adalah membantu, mempermudah, atau memberikan dukungan kepada instansi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, saya ambil dari nomor 5 itu ya. Kemudian yang nomor 4, memberikan pemahaman atas penyimpangan dan risiko hukum. Yang ketiga, membantu pemerintah daerah maupun instansi atau lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko melalui hasil fasilitasi dan konsultasi. Yang terakhir, yang nomor 1 ya, adalah meningkatkan kompetensi, kemampuan dan kapasitas SDM pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi faktanya kita terlalu fokus untuk melaksanakan pengawasan. Jadi terlalu fokus kami melaksanakan pengawasan ya, sehingga lupa dengan pembinaan yang tidak kalah pentingnya dengan pengawasan. Jadi kita akan lebih menekankan kepada fungsi pembinaan sekarang Bapak dan Ibu. Ya, di samping kami melakukan pengawasan. Karena fungsi kami adalah pembinaan dan pengawasan, jadi mengedepankan fungsi pembinaan. Arah kebijakan pengawasan yaitu 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ada pengendalian inflasi, peningkatan investasi, pelayanan publik, penanganan stunting, swasembada pangan. Kemudian ada juga pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kinerja. Lanjut, pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan MCP. Ini penting, baru saja MCP ini di-launching oleh KPK, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Baru saja selesai kira-kira jam 1 tadi. Kemudian MCP ini diampu oleh beberapa perangkat daerah. Khusus untuk tahun 2024, kemarin MCP kita mengalami sebuah kemunduran ya. Jadi kita kalah oleh Tabanan dan kalah oleh Kota Denpasar. Mudah-mudahan teman-teman pengampu MCP di tahun 2025 ini lebih jengah ya. Karena indikator dari MCP tahun 2025 ini cukup mendalam dan cukup mendapat perhatian dari semua pihak sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pengawasan rutin yang dilakukan inspektorat, antara lain ada review, kemudian reviewnya banyak ya, ada review perencanaan dari RPJMD, Rensra, review laporan keuangan, kemudian review LPPD, pengawasan keuangan desa, dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian
arah kebijakan pengawasan juga pada peningkatan kapabilitas APIP. Kami juga dinilai Bapak dan Ibu. Jangan kira nanti inspektorat tidak dinilai ya. Jadi kapabilitas APIP ini adalah penilaian yang dilaksanakan oleh BPKP terhadap kinerja kami sebagai aparat pengawas intern pemerintah dengan begitu banyak indikator-indikator yang harus kami penuhi. Untuk kapabilitas kami di inspektorat sekarang itu ada di level 3 dengan skor 3,1. Nah, secara lebih spesifik kami coba akan sampaikan bagaimana pelaksanaan pembinaan pengawasan yang akan kami laksanakan dalam rangka kami menyusun runway yang akan kami laksanakan di tahun 2026 yang akan datang. Pertama akan kami awali dari sisi penugasan asuransi. Ya, kalau penugasan asuransi tersebut bisa dilakukan melalui audit, kemudian ada review, ada evaluasi dan ada monitoring. Ya, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Nanti silakan dicermati oleh masing-masing peserta. Karena hal ini sudah sering kami lakukan. Bahkan Bapak dan Ibu di perangkat daerah sudah sering menjadi objek audit, objek review, objek evaluasi maupun objek monitoring. Ya, banyak sekali yang harus kami laksanakan. Next slide. Kemudian yang kedua adalah penugasan consulting. Penugasan consulting ditekankan kepada pemberian saran. Jadi kami sering memberikan saran atas konsultasi-konsultasi yang Bapak Ibu lakukan kepada kami untuk di masing-masing irban. Contohlah kemarin kami melakukan fungsi consulting kami dalam rangka perangkat daerah menyusun daftar risiko dalam rangka pemenuhan monitoring Center for Prevention. Nah, laporan yang saya dapatkan bahwa kami sudah berikan pendampingan, sekarang tinggal bagaimana perangkat daerah untuk membuat tindak lanjut atas penyusunan daftar risiko yang dilakukan. Jadi ya kuncinya kembali kepada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh teman-teman perangkat daerah atas saran yang sudah kami berikan. Kemudian yang kedua, fasilitatif role atau bimbingan teknis, pendampingan pemeriksaan eksternal, MCP KPK, SPI KPK, Stranas PK. Ini bintek-bintek yang pelaksanaan binwas yang kami lakukan. Kemudian ada training role, ada pelatihan, ada diklat yang harus kami ikuti, ya baik diklat teknis, substantif, penjenjangan, mandiri, pelatihan, kantor sendiri atau PKS. Nah untuk Pak Bapeda, Pak Tut Sudiarte, mohon dibantu nanti Pak. Untuk pelaksanaan diklat kami di tahun 2025, satu pun belum ada jalan, Pak. Belum ada yang jalan karena semua terpusat di BKPSDM. Nah, info BKPSDM katanya memang ada terkendala dari sisi hul kemarin. Jadi saya tidak mengerti di sana seperti apa prosesnya, sehingga kami yang memiliki anggaran di BKPSDM belum mendapatkan jatah untuk diklat. Nah, untuk tahun 2000 untuk perubahan 2025 khusus untuk diklat peningkatan kompetensi APIP akan kami tarik kembali ke APIP. Akan kami tarik ke inspektorat biar kami kelola sendiri untuk bisa kami manfaatkan karena sampai sekarang kami belum bisa memenuhi KAPIP kami karena teman-teman kami belum bisa mengikuti diklat. Ya, semuanya tidak jalan diklatnya. Saya yakin itu sampai dengan jalannya perubahan mungkin diklatnya belum bisa jalan sehingga kami harus menarik anggaran diklat itu ke inspektorat. Di samping itu juga untuk pemenuhan 0,5% dari anggaran yang kami kelola. Karena MCP kami rendah kemarin salah satunya terganjal dari kemampuan kami untuk memenuhi 0,5% dari APBD pemenuhan anggaran APIP. Lanjut, yang ketiga adalah pencegahan korupsi. Jadi pencegahan korupsi ini banyak sekali yang harus kami lakukan. Ya, pertama ada
monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKAN, ada ZI, ada sosialisasi anti korupsi, sabar pungli, kemudian ada evaluasi reformasi birokrasi, pemeriksaan investigasi, pengaduan masyarakat, keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan. Ya, kami harus menjadi saksi ahli nanti di pengadilan Tipikor, Bapak dan Ibu, dari hasil pengawasan yang kami lakukan. Kemudian perhitungan kerugian keuangan negara, kemudian ada monitoring MCP KPK, ini juga banyak sekali ini, ya bikin pusing kepala ini MCP KPK ini. Di samping itu juga survei penilaian integritas. Untuk survei penilaian integritas, kita ada di area kuning Bapak dan Ibu. Dulu ada di area hijau, sekarang ada di area kuning. Area kuning itu waspada. Jadi integritas kita sedikit ada penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan oleh sudah mulai adanya keberanian dari responden untuk mengakui hal-hal yang berdampak kepada korupsi yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi hati-hati ini, ya hati-hati jangan sampai ada hal-hal yang perbuatan kemudian dan lain-lainnya itu bisa berdampak kepada korupsi gitu ya. Jadi mari kita tingkatkan integritas kita bersama, walaupun pada intinya kami sudah sering berkuar-kuar terkait dengan peningkatan integritas atau internalisasi integritas pada diri sendiri. Ya, banyak hal yang sudah kami lakukan, tapi rupanya sekarang sudah banyak yang mencermati dan mulai berani mengungkap ke dalam jawaban survei yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sehingga akumulasi hasilnya menunjukkan bahwa kita Badung ada di area kuning atau waspada, jangan sampai di area merah ya. Kalau area merah itu berarti korupsinya sudah terbentuk dan sudah bisa dibuktikan itu. Jadi harapan kami mari kita tingkatkan integritas kita, bisa menghindari diri dari tindakan-tindakan yang koruptif. Yang keempat adalah pencegahan korupsi. Ya, pencegahan korupsi. Hal ini kami coba lihat dari sisi pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat yang kita kelola sekarang adalah SPAN Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Ya, merupakan pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik secara nasional. Jadi siapapun boleh memanfaatkan SPAN Lapor ini untuk satu, apakah dia akan minta informasi, kemudian menyampaikan saran, atau paling ekstrim dia bisa melakukan pengaduan. Pengaduan apa saja yang ingin mereka sampaikan, yang mereka lihat, yang mereka bisa buktikan. Itu bisa dilaporkan di SPAN Lapor. Dan SPAN Lapor ini direct ke Kementerian PAN-RB Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati ini. Kemudian yang kedua adalah pungutan liar atau pungli. Nah, kami kemarin sudah berkomitmen dengan tim sabar pungli untuk tahun 2025 ini pungutan liar atau sabar pungli ini akan kita gasak sedalam-dalamnya gitu ya, sesuai dengan laporan yang sudah ada. Teman-teman kita sudah banyak yang berani melapor ke sini Bapak dan Ibu. Makanya kita harus tetap bekerja dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian WBS atau Whistleblowing System. Kita memiliki penanganan pengaduan yang bersifat internal, khusus ASN di lingkungan Pemkab Badung. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak puas terhadap layanan-layanan atau kondisi-kondisi tertentu, atau Bapak dan Ibu melihat ada tindakan-tindakan yang bergejala tindakan koruptif, apalagi sudah korupsi, ada pelanggaran-pelanggaran, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses WBS ya. WBS dan Bapak dan Ibu khusus disiapkan sistem ini
ya untuk dimanfaatkan khusus oleh ASN Kabupaten Badung. Bapak dan Ibu boleh tidak melapor ke SPAN, tapi boleh langsung melapor ke WBS jika Bapak dan Ibu adalah ASN Kabupaten Badung dan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin dan lain sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi yang saya ceritakan tadi, bahwa untuk penguatan APIP daerah, ya, itu sudah ditetapkan dengan surat Menteri Dalam Negeri. Ya, ada surat Menteri Dalam Negeri, yaitu perihalnya penguatan inspektorat daerah dalam pengawasan pemerintah daerah. Ya, itu sudah lama diturunkan, yaitu pada tanggal 9 Desember 2022 yang lalu. Ya. Jadi intinya dalam rangka penguatan APIP ini, satu, agar mengalokasikan persentase anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan. Kalau Badung kenanya 0,5%. Kedua, pengalokasian anggaran tambahan perbaikan penghasilan. Jadi TPP Inspektorat itu diatur Pak dan Ibu. Ya. Jadi setingkat lebih tinggi dari perangkat daerah yang lain dan setingkat lebih rendah daripada sekretaris daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian tanpa menunggu penugasan kepala daerah. Yang keempat, melakukan konsultasi pembentukan panitia seleksi dan pengangkatan mutasi dan memperhatikan inspektur daerah dan inspektur pembantu daerah kepada Mendagri. Jadi diatur semua itu. Yang kelima, memenuhi kecukupan jumlah auditor dan P2OPD. Ini yang belum bisa kami dapatkan. Ya, secara ideal, Inspektorat Badung belum ideal dalam rangka kecukupan jumlah auditor dan P2OPD. Kemarin kami sudah pernah mengajukan usulan ke BKPSDM. BKPSDM sudah merespon, rupanya jawaban dari Kemenpan, Inspektorat Badung belum diprioritaskan untuk diberikan tambahan jumlah auditor dan P2OPD. Harapan kami mudah-mudahan selalu diperjuangkan oleh BKPSDM seperti halnya provinsi ya. BKPSDM provinsi memperjuangkan tambahan SDM Inspektorat daerah provinsinya dan sekarang mereka sudah diberikan tambahan kurang lebih 47 auditor dan P2OPD. Ya, kalaupun kami harus berkolaborasi dengan BKPSDM, harus pergi ke mana mestinya, ya kami siap. Ya, teman-teman BKPSDM mohon dibantu, karena inilah yang menyebabkan MCP kita di Badung kalah dengan MCP yang lain, terutama dari sisi kecukupan jumlah auditor dan P2OPD. Untuk saya informasikan bahwa BKPSDM di kabupaten kota yang lain cukup greget dia untuk memperjuangkan. Lagu-lagu matikan ini bisa matiin, kayaknya matiin Pak Wan. Tapi ya, nih. Untuk memperjuangkan, ya mohon kerjasamanya mungkin BKPSDM Kabupaten Badung untuk membantu kami ya dengan segala kerendahan hati membantu kami untuk mengkomunikasikan kembali ke Kemenpan RB. Kemudian yang keenam, pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan pengawasan. Jadi mohon dipegang teguh ini. Karena kemarin P2OPD kami ada pindah, ya, ada pindah. Memang pindahnya ke tempat yang empuk gitu ya. Entah bagaimana ceritanya itu kok P2OPD pindah menjadi staf kemarin di salah satu perangkat daerah. Kemudian yang ketujuh, mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi auditor dan P2OPD minimal 120 jam per tahun. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Untuk teman-teman di BKPSDM, kalau diklat tidak kami ikuti, berarti kami tidak bisa memenuhi tidak bisa memenuhi 120 jam per tahun untuk peningkatan kompetensinya. Makanya kalau kondisi di BKPSDM masih seperti sekarang, di perubahan akan kami tarik anggaran diklat kami, akan kami anggarkan di inspektorat karena kami sudah menemukan kegiatan dan sub kegiatannya seperti dengan daerah-daerah lain.
seperti di Denpasar, di Jembrane itu sudah ditarik ke inspektorat. Kemudian ke-8, menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko. Yang ke-9, mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan. Ini kami juga harus lakukan. Makanya whole kemarin ditambah dengan adanya Inpres 1 ditambah dengan SE Mendagri nomor 900/338 itu sedang kami lakukan pengawasan. Mudah-mudahan Irban 3 sudah mengeluarkan SPT ini ya untuk melakukan pengawalan terhadap penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan merujuk kepada Inpres 1. Kemudian yang ke-10, melakukan inspeksi secara mendadak kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik. Ini sering kami lakukan bersama dengan tim Sabar Pungli, kemudian tim kami juga di Irban 5. Kemudian yang ke-11, secara proaktif memonitor keluhan masyarakat di media massa atau media sosial atau media lainnya dan menindaklanjuti sebagai pengaduan masyarakat yang harus kami selesaikan. Jadi kami pun melakukan apa istilahnya ya, monitoring media gitu ya. Jadi ada penelusuran media yang harus kami lakukan. Setiap hari harus melototi media, apakah di Facebook, kemudian di IG, atau media-media yang lain. Gitu. Selanjutnya bisa kami sampaikan atas hal-hal yang sudah kami sampaikan di depan tadi, ada juga permasalahan. Akhirnya kami bisa mengumpulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada dari unsur pengawasan atau unsur pengawas di internal kami. Kami coba juga dari isu strategis, kemudian dari sisi program yang kami lakukan dalam rangka menjawab isu strategis, kemudian akhirnya kami bisa menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama adalah belum efektifnya penerapan SPIP atau manajemen risiko indeks di lingkungan Kabupaten Badung. Ya, ini sangat kami rasakan dan Bapak Ibu mungkin juga sudah merasakan. Berkali-kali kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami SPIP, menyusun manajemen risiko indeks. Sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Padahal ini merupakan hal yang sudah setiap saat kita lakukan, cuman kita kurang mendokumentasikan. Jadi kebiasaan kita untuk mendokumentasikan hasil kerja kita ini harus kita lakukan gitu ya. Sementara kemarin selesai begitu saja tanpa adanya dokumentasi. Jadi ketika kita akan menuangkan dalam MRI rasanya sulit karena kita mencari dokumen-dokumen yang lewat yang tidak ketemu akhirnya putus asa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan APIP yang belum optimal karena dari fungsi diklat tadi kami harus memenuhi 120 JP. Sekarang sudah sampai bulan Maret jalan. Sebenarnya Januari Februari kami sudah harus mendapatkan penguatan kompetensi dari sisi review laporan keuangan. Ya, itu nggak jalan. Ya, padahal kami harus mereview laporan keuangan berbasis SIPD. Jadi karena kemarin diklatnya belum ada anggaran di BKPSDM, akhirnya tidak bisa kami lakukan. Ya, berdampak nanti kepada hasil review LKPD kami, di mana review LKPD ini akan menjadi lampiran dari LKPD yang harus kita setorkan ke BPK. Ya, jadi tanggal 20 Maret ini harus sudah disetor, ada perintah dari BPK tadi. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Masalah menghol anggaran sih nggak masalah. Asalkan kegiatan-kegiatan penting yang berdampak kepada performa daerah jangan sampai hilang gitu ya. Salah satunya adalah laporan keuangan di mana seharusnya kami sudah melakukan diklat atau mendapatkan bintek-bintek review laporan keuangan akhirnya nggak jalan. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi pelayanan publik yang prima dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Keempat, pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI yang lebih optimal. Yang kelima, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal. Nah, itu permasalahannya.
Atas semua tersebut, permasalahan-permasalahan tersebut, kami menawarkan atau kami mengusulkan program dan kegiatan di tahun 2026 untuk lebih mengoptimalkan dan menjawab apa yang menjadi asta-citanya Pak Prabowo, apa yang menjadi visi misi provinsi, apa yang menjadi sabta kriya Adi Cipta ya untuk bisa terwujud. Kami mencoba untuk menyusun program kegiatan subkegiatan tahun 2026. Ada 3 program, 10 kegiatan dan 30 subkegiatan sebagai program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Total anggaran kami sebesar 45 miliar ya. Saya tidak akan baca satu persatu ya, nanti mungkin lebih kepada usulan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman di Bapeda. Di samping itu secara materi mungkin teman-teman di perangkat daerah sudah mendapatkan materi kami sebagai fungsi cross cutting nantinya jika ada fungsi cross cuttingnya atau sebagai fungsi supporting nantinya kalau memang harus disupport oleh teman-teman di seluruh perangkat daerah ya. Kemudian selanjutnya next ya. Yang B, program penyelenggaraan pengawasan. Ya, untuk diketahui oleh teman-teman bahwa penyelenggaraan pengawasan itu ada penyelenggaraan pengawasan internal, ada penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, kemudian ada juga pendampingan dan asistensi. Itu yang akan kami lakukan. Ini nanti akan kami tuangkan dalam program kerja pengawasan tahunan. Ya. PKPT istilahnya. PKPT-nya sudah tentu PKPT berbasis resiko. Kemudian slide berikutnya yang C, yaitu program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. Ada pendampingan dan asistensi yang harus kami lakukan, ya. Seperti pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan BPK, sosialisasi dan pendampingan lainnya. Nah, prinsip-prinsip usulan anggaran tahun 26 yang kami pergunakan adalah atau tujuan prinsipnya adalah dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat yang semula dianggarkan di BKPSDM agar dianggarkan di Inspektorat Bulan Badung. Ya kalau di 2026-nya harus sudah jalan. Jadi rencana kami di perubahan 2025 ini harus sudah anggarannya harus sudah pindah ke kami. Ya, agar kami bisa fokus untuk melakukan peningkatan kapabilitas APIP-nya. Sementara 3 bulan jalan kami belum bisa mengikuti diklat, tertunda dan terbuang waktu selama 3 bulan. Kami untuk kami meningkatkan kompetensi kami. Jadi ada kapabilitas atau kematangan APIP kami yang tidak jalan akibat daripada diklatnya tidak jalan. Kemudian yang kedua, berdasarkan Permendagri nomor 15 2024 tentang penyusunan APBD tahun 2025, alokasi anggaran pengawasan pemerintah daerah kabupaten kota dengan APBD di atas 2 triliun adalah paling sedikit 0,5%. Artinya bahwa Inspektorat Kabupaten Badung itu anggarannya harus 0,5% dari total APBD. Kemudian alokasi anggaran tersebut adalah di luar gaji dan tunjangan serta di luar TPP ASN. Jadi itulah kegiatan saja harus 0,5%. Kami juga terhalang kemarin dengan tidak adanya honor, ya nggak bisa lah sampai 0,5%. Pemerintah Badung sudah memberikan fasilitas yang lengkap, kemudian dan lain-lain lah. Jadi kami sedikit berpikir juga untuk melaksanakan pemenuhan 0,5% ini. Mudah-mudahan teman-teman dari Bapeda, BPKAD, dan teman-teman perangkat daerah lain bisa memberikan supporting kepada kami sehingga 0,5% itu bisa kami penuhi. Kemudian berdasarkan berita acara rapat pembahasan RKA tahun 2025 dengan Itjen Kemdagri,
perhitungan persentase anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan adalah sebesar 0,16%. Jadi kita 0,16% ya di luar gaji dan tunjangan itu ya. Jadi anggaran pengawasan itu cukup sekarang 0,16 gitu. Tidak 0, baru 0,16. Jadi kami dari 0,5%, kami baru bisa mencapai 0,16%. Ya, baru sekian dari hitung-hitungannya Kemdagri, kami belum mencapai 0,5%. Ya, makanya kami mohon supporting lah dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah ada RKA clearance dari 2025. Ya. Yang 0,16 itu ya. Jadi ini yang dimunculkan. Saya nggak baca ya. Mungkin teman-teman nanti materinya bisa di-share ya. Bisa di-share. Jadi RKA clearance ini mungkin bisa dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh Bapeda maupun BPKAD juga selain kami nanti dalam rangka proses penganggaran. Jangan juga mendadak ya Bapak Ibu, terutama dari BPKAD, saya sangat memaklumi. Teman-teman BPKAD mungkin dikejar waktu, kemudian dengan kondisi tertentu, dengan naiknya nilai APBD berarti 0,5% juga naik gitu. Tidak mungkin dalam waktu 1 hari kami bisa merencanakan sesuatu gitu ya dengan waktu yang singkat atau cepat. Nah, jika mungkin nanti kami diberikan atau disetujui bahwa diklat itu nanti ada di inspektorat, jadi ada tempat kami untuk nyemplungin sisa-sisa anggaran yang belum kami laksanakan dalam rangka pemenuhan 0,5%. Ternyata teman-teman di daerah lain seperti itu, Bapak dan Ibu, kondisinya. Next untuk selanjutnya. Nah, ini capaian kinerja kami ya. Level APIP level 3. SPIP level 3. MCP targetnya 91, capaiannya 96. Kemudian RB jadi capaiannya atau targetnya 33, capaiannya 33,59, persentasenya 101,79%. Nah, mungkin kami nanti akan mempertimbangkan keterkaitan dengan indikator kinerja atau IKU ini, apakah nanti hal ini masih di 2026 masih akan menjadi IKU kami atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa perubahan-perubahan regulasi, perubahan indikator, kemudian luasan cakupan instansi yang akan ikut mengelola kegiatan ini. Ini akan menjadi pertimbangan kami sehingga mungkin ke depannya akan menyesuaikan dengan Sabta Kriya Adiciptanya nanti ya, yang kami mengampu misi ke-6. Kami akan sesuaikan. Ya. Kemudian ini sudah, ini capaian tercapai semua ya, intinya tercapai semuanya. Next slide. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka forum perangkat daerah ini. Silahkan mungkin dari Bapeda atau BPKAD ada yang mengomentari atau dari perangkat daerah lain, waktu kami silakan. Mohon izin Ibu Inspektur, izin menyampaikan. Silakan Pak Tut. Okay. Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Badung, dan seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Okay. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inspektur yang telah melaksanakan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah antara lain yang pertama menyelaraskan program kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman ataupun acuan. Yang pertama, mungkin sehubungan dengan masa peralihan kepemimpinan, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru dilantik serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagaimana tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Kami mohon nanti Ibu beserta jajaran untuk menyiapkan rancangan tujuan sasaran program strategis perangkat daerah yang akan simultan dengan penyusunan rancangan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Nah, tadi setelah kami lakukan pemetaan, memang benar apa yang disampaikan Ibu Inspektur tadi, untuk Inspektorat mengampu di misi ke-6 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetisi dan digitalisasi dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetisi dan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Badung, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Tadi Ibu Inspektur sudah menjelaskan secara detail. Kalau memang ada hal lain yang perlu dimasukkan kembali lagi untuk lebih terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran program prioritas di Inspektorat, nanti bisa disampaikan pada saat verifikasi renja perangkat daerah dan pada saat pembahasan RPJMD 2025-2029. Yang kedua, program kegiatan dan subkegiatan pada SPD akan kami buka semuanya dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum masuk pada Renstra dan Renja perangkat daerah serta persiapan penyusunan RPJMD 2025-2029. Di samping itu, agar juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026, yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah. Dan juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan antara lain yang pertama menerjemahkan program menjadi kegiatan dan subkegiatan sesuai kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, usulan program kegiatan agar dilengkapi KAK, RKA yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah. Nanti disampaikan soft copy-nya mantan Ibu, biar untuk menghemat kertas dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaan. Nah, selanjutnya penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2026 dengan berpijak pada pagu tahun 2025 di luar dana hibah yang tidak rutin dan dana BKK dalam rangka untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain. Yang keempat, pemenuhan program kegiatan fungsi pengawasan kurang lebih 0,50% yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya mungkin terkait dengan diklat. Tadi pada saat forum CD BKPSDM sudah kami menginformasikan agar mengakomodir diklat-diklat yang ada di perangkat daerah biar bisa yang memang harus dilaksanakan. Sudah kami tekankan di BKPSDM tadi Ibu. Selanjutnya mungkin kalau memang ada wacana untuk Ibu menarik ke Inspektorat, kami akan komunikasikan dengan BKPSDM lebih lanjut Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian adalah yang kurang berkenan. Kami akhir dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Baik Pak Kabir, terima kasih masukannya. Jadi saran-sarannya akan kami tindak lanjuti, dokumen-dokumen yang harus kami penuhi, prosedur dan prosesnya akan kami ikuti nanti Pak Kabir.
Siap, Ibu. Silakan mungkin dari teman-teman perangkat daerah lain ada yang ingin dikomentari, diberikan masukan atau cukup? Cukup ya? Bu, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Sampun, Ibu, kami sampun. Sampun. Ya, Bapeda sudah. Kalau perangkat daerah lain tidak ada yang atau ada yang raise hand mungkin? Tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika tidak ada yang harus dikomentari, tidak ada saran, tidak ada masukan, kecuali Pak Kabid Bapeda tadi, terima kasih Pak Kabid, akan kami tidak lanjuti. Jadi forum perangkat daerah pada sore hari ini akan saya akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta Bapak dan Ibu mengikuti forum perangkat daerah yang kami laksanakan. Namun sebelum live, mari kita foto bersama. Semuanya silakan senyum agar semua kelihatan cantik dan ganteng, agar fotonya bagus. Ya, silakan kita akan foto bersama. Saya pandu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om, Santi, 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 Om. Sukses semua. Terima kasih, Ibu. Bu, bisa dikirim ini Bu materinya di Zoom link. Iya, ya, sekarang saya kirim ya. Iya, makasih Bu. Ya, sukses semua. Iya. Pak Direktan. Malam mau ini ya. Ini kalau mau.